pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang ini kita akan mendengarkan sosialisasi dari Ibu Is. Menurutnya kita akan mendengar arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Salam teman-teman semua. Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Merah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi tentang pemikiran filosofi Hajar Dewantara dan budaya positif dari salah satu guru kita adalah guru penggerak pendidikan guru penggerak PGP angkatan 4. Mudah-mudahan nanti dengan adanya sosialisasi ini kita semua bisa mengimplementasikan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan mungkin itu saja harapan saya. Bukan saja satu menjadi guru penggerak, tapi semua teman-teman bisa berinovasi untuk menjadikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara bisa diimplementasikan dalam pembelajaran khususnya di SLB Batu Merah. Demikian arahan saya kepada Ibu Isna. Selamat melakukan sosialisasi ke teman-teman, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya kita akan mengikuti sosialisasi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif oleh Ibu Isna Destia. Kepada Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan nanti ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mengimplementasikan kepada anak didik kita. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Bapak Ibu guru, kita setiap hari bertemu dengan anak-anak kita. Setiap anak-anak didik kita itu mempunyai potensi masing-masing. Meskipun anak didik kita adalah anak berkebutuhan khusus, tetapi pasti mereka mempunyai satu potensi. Kemudian anak didik kita itu harus kita dampingi untuk mencapai cita-citanya.
Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Di sini, guru ini diibaratkan sebagai petani dan anak didiknya adalah sebagai benihnya. Jadi, kita sebagai guru ini adalah seorang petani yang menjaga atau merawat mereka agar tumbuh sesuai dengan cita-citanya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 4. Yang pertama adalah proses pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua adalah proses pembelajaran yang menempatkan murid sesuai dengan kodratnya, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, proses pembelajaran yang menanamkan budi pekerti. Dan yang keempat adalah Ki Hajar Dewantara atau KHD mempunyai 3 semboyan. Yang pertama, cara agar proses pembelajaran kita itu bisa berpusat pada murid. Jadi ketika pembelajaran kita harus memilih metode dan media yang pas. Jadi yang aktif itu guru, bukan yang aktif itu murid, bukan gurunya. Jadi siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Ketika guru itu memilih metode dan media yang pas, maka diharapkan pembelajaran di kelas itu bisa lebih aktif. Yang berikutnya adalah guru harus bisa menempatkan seorang murid sesuai dengan kodratnya. Kodrat di sini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak itu pasti sudah mempunyai sifat dasar. Guru itu tidak bisa mengubah sifat dasar atau kodrat alamnya, akan tetapi bisa membimbing muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Guru juga harus memahami kodrat anak atau keunikan setiap anak atau karakter. Jadi kita mendampingi anak untuk mencapai cita-citanya. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Meskipun anak didik kita adalah anak berkebutuhan khusus, tetapi kita harus sebagai guru harus membekali keterampilan IT yang sedang berkembang pada saat ini agar tidak ketinggalan dari zaman. Tapi semuanya itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak tersebut. Yang berikutnya adalah kunci dalam ilmu adalah adanya budi pekerti. Budi pekerti ini dimiliki anak akan dibawa sampai mati. Kita sebagai guru harus mendampingi murid agar lebih baik lagi. Ketika dalam proses pembelajaran, guru harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada murid. Nilai-nilai budi pekerti itu ditumbuh kembangkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penanaman budi pekerti itu bertujuan agar anak itu bisa bertahan hidup di lingkungannya atau bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi kita sebagai guru itu harus utama itu menanamkan adanya budi pekerti biar anak itu bisa bersosialisasi dengan lingkungannya meskipun mempunyai keterbatasan. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pasti tidak ini dengan semboyan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama adalah Ing Harso Sungtulodo, yang kedua adalah Ing Matio Mangunkarso, yang ketiga adalah Tut Buri Handayani. Artinya yang pertama adalah Ing Harso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Kita sebagai guru di depan memberi teladan atau memberikan contoh. Yang kedua Ing Matio Mangunkarso, artinya di tengah membangun kemauan. Dan yang terakhir Tut Buri Handayani, artinya di belakang kita memberi dorongan. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya telah melakukan aksi nyata yang berhubungan dengan kodrat zaman tadi. Ini adalah pembelajaran ketika di kelas, penggunaan media IT dalam pembelajaran laptop. Saya terapkan di anak didik kita di SMP SMA. Ini adalah penggunaan media IT dalam pembelajaran tablet. Meskipun anak didik kita ini anak berkebutuhan khusus, tapi mereka juga tertarik jika pembelajarannya ini menggunakan media tablet seperti ini.
Ini saya juga menuntun murid menggunakan komputer. Ini ada beberapa guru juga di dalam kegiatan asesmen nasional. Ini juga saya menuntun murid dalam menggunakan tablet. Materi berikutnya adalah budaya positif. Bapak Ibu guru pasti baru mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adanya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Di sini untuk menciptakan budaya positif untuk anak berkebutuhan khusus juga disesuaikan dengan kebutuhannya, dengan keterbatasannya. Berhasil tidaknya penerapan budaya positif di sekolah itu tergantung pada merdeka belajar yang dikembangkan oleh pihak sekolah. Karena kemerdekaan dalam belajar itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan potensinya. Ketika hak itu didapatkan oleh murid, saya akan merasa lebih mudah dalam menerapkan budaya positif. Tidak mungkin kita paksakan anak untuk patuh pada aturan sedangkan haknya kita tekan dan dibatasi. Tindakan hukuman kepada murid juga akan berkurang apabila kemerdekaan itu dilaksanakan dan budaya positif terwujud karena murid telah merdeka dan mendapatkan tempat nyaman. Ada 6 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif dan motivasi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol. Dan keenam, restitusi. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita di kelas merasa kita manusia dewasa yang mempunyai hak penuh saat di kelas tanpa berpikir anak itu mempunyai tujuan apa. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita juga guru di kelas itu pasti berpikir jika dikasih penguatan pasti hasilnya positif tanpa melihat dulu latar belakang anak itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai bapak ibu guru menyalahkan atas tingkah laku yang dilakukan oleh siswa. Jadi jika siswa langsung disalahkan, tujuannya agar menjadi lebih baik tanpa mempertimbangkan keadaan anak itu. Kita sebagai guru menyalahkan anak di depan teman-temannya tanpa ada pendekatan terlebih dahulu. Itu biasanya yang kita lakukan. Terus yang kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sehingga anak ketika datang di kelas akan diperlakukan kurang positif mengingat mereka dianggap anak kecil. Tidak apa dalam pembelajaran, tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan yang mereka pahami. Berikutnya adalah disiplin positif. Pasti kalau kita mendengarkan kata disiplin biasanya berhubungan dengan peraturan. Jadi kalau kita tidak disiplin pasti akan mendapatkan hukuman. Padahal itu salah. Hukuman bisa, tetapi itu adalah alternatif terakhir.
Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ada dalam konsep dari Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini harus menciptakan murid yang merdeka, dan syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Dian Ghosh dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini artinya seorang murid atau kita sendiri manusia adalah melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini juga kita sebagai manusia pasti melakukan sesuatu itu kadang untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, atau dapat sanjungan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas merupakan peraturan kelas yang dibuat bersama-sama antara siswa dengan guru di kelas berdasarkan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama demi membentuk karakter positif. Jika dibilang peraturan kelas, maka siswa akan terbebani. Jadi di sini diganti dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi mengubah mindset mereka. Cara pembentukan keyakinan kelas ada beberapa. Yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bersifat universal yang bisa dipakai untuk semua orang, semua murid di sekolah itu. Yang berikutnya adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tidak boleh menggunakan pernyataan dengan awalan tidak. Misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh menyontek, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di sini jika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ada curah pendapat, misalnya ada ide-ide dari setiap murid. Setiap murid itu mencurahkan idenya, kemudian disetujui oleh guru yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat, maka ditinjau kembali beberapa bulan kemudian. Bisa diganti atau ditahan. Ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah saya buat dengan siswa-siswa SMA. Jadi setiap siswa saya minta mereka untuk menuliskan
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian mereka menempelkan di kertas yang telah saya sediakan di papan tulis. Kemudian saya tulis kesepakatan kelas yang ada, yang telah ditulis oleh siswa-siswa tadi. Dilanjutkan siswa-siswa menempel di kertas pelangi yang telah saya tempelkan di dinding. Itu kita sepakati kesepakatan kelas. Itu adalah contoh kesepakatan kelas yang telah saya buat. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini setiap orang pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kita juga sebagai guru mempunyai kebutuhan dasar dan juga murid. Jadi kita tuh harus memanusiakan manusia. Harus membuat siswa memanusiakan manusia. Di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Di sini saya langsung ke contoh saja biar jelas. Contohnya ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Beberapa anak kelas di 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita bisa lihat jawabannya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah ia merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan biologis. Yang berikutnya, apabila Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang itu berhubungan dengan kebutuhan psikologis. Kalau tadi kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan biologis, sedangkan ini cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan psikologis. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi semua temannya merasa berkuasa di kelas itu. Terus berikutnya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka macam, beraneka ragam, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, ekspresi teman-temannya itu lucu menurut dia, maka berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dan akan kesenangan. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru di kelas harus mempunyai posisi kontrol ketika menghadapi sikap-sikap wajar siswa ketika di kelas. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Ketiga adalah sebagai teman. Keempat, monitor atau pemantau. Dan kelima, manajer. Contohnya di sini,
ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jika kita guru sebagai posisi kontrol penghukum, pasti nada suara kita tinggi, bahasa tubuh kita mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Pasti dengan emosi. Kira-kira bagaimana perasaannya jika guru berbicara seperti itu? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya ada siswa yang terlambat hadir, dan guru dengan suara tinggi berbicara, terlambat lagi Adi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Itu bagaimana kira-kira perasaan Adi? Sedih. Bagaimana? Sedih? Nah, kita lihat. Akibatnya murid akan marah, mendendam pada guru tersebut, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid itu akan mencoret-coret bukunya, bisa mejanya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, jika guru itu membawa mobil atau motor, itu bisa digores kendaraan. Ini juga terjadi di waktu saya sekolah SMA, marah sama siswanya. Di tengah jalan siswanya tersebut menghadang guru tersebut. Itu mungkin dia merasa dendam. Mungkin gurunya suaranya dengan nada tinggi, marah begitu. Dengan yang kasus yang sama ini, misalnya kita sebagai posisi kontrol sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Jadi dengan siswa itu kita bernada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana perasaan murid jika ditegur seperti ini? Berbeda tidak dengan yang ditegur tadi? Berbeda. Sangat berbeda. Kita lihat. Akibatnya murid akan merasa bersalah. Dia bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tapi kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dibanding dengan sikap penghukum, karena emosinya tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru yang penghukum, di mana murid menumpahkan amarahnya dengan cara yang negatif. Murid ini tertekan, bisa-bisa nanti meletus amarahnya atau bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi malah lebih bahaya daripada posisi kontrol sebagai penghukum. Ini lain lagi, posisi kontrolnya sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Jadi sebagai teman, misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Bagaimana nanti Pak Guru bantu kamu ini? Sambil senyum-senyum. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu perasaannya kalau gurunya sikapnya seperti ini? Sebagai teman, bagaimana Pak Rido? Kalau menurut saya sih itu kurang begitu tegas. Artinya dia masih memberikan peluang kepada anaknya untuk terlambat, karena dia masih tertawa senyum-senyum. Jadi anak kesempatan dia bisa terlambat. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu guru yang lain? Kita lihat saja. Sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru karena dengan kata-katanya tadi. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja dampak negatifnya itu, murid itu hanya tergantung pada guru tersebut. Jadi dengan guru lain dia bisa berubah. Dia hanya merasa mengandalkan, oh saya ada Pak Guru ini, Bu Guru ini yang membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut.
dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi jika ada guru lain yang menyuruh, dia belum tentu mau, hanya dengan guru yang bersangkutan. Guru favorit. Ya, guru favorit karena dia anggap sebagai temannya. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Kalau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau sebagai kontrol pemantau ini? Muridnya bagaimana rasa murid yang dirasakan itu? Kita lihat jawabannya. Akibatnya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus tetap monitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Itu tadi akibatnya jika guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Gurunya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.00. Ya, kamu jadi terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik Pak, apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya, baik, saya hargai usahamu dan untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid? Kita lihat perasaan muridnya. Pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca ke pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Murid untuk mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi murid, posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Di dalam posisi kontrol manajer ini berarti guru memberikan kembali jalan keluar dari permasalahannya, memberikan kembali kepada siswa tanggung jawabnya itu apa jika melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu apa? Pasti Bapak Ibu guru baru mendengar kata-kata restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini pada Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada siswa yang salah, untuk memperbaiki kesalahan itu, jadi guru harus memberikan restitusi. Di sini juga dalam Celsem Gosen 96, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain.
Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, akan mendapat kembali harga dirinya. Ini adalah segitiga restitusi. Ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ini kemarin saya pernah membuat tugas restitusi. Kasus pertama, ketika salah satu murid menyontek ketika ulangan harian di kelas. Saya bersama murid yang bernama Nazifa akan melakukan segitiga restitusi tadi. Ada skenario segitiga restitusi. Langkah-langkah yang pertama adalah menstabilkan validasi. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat yang digunakan ketika saya dan siswa melakukan restitusi adalah sebagai berikut. Ada beberapa kalimat. Yang pertama, mengapa ibu guru memanggil Nazifa? Kemudian Nazifa menjawab. Terus saya kembali bertanya, menurut Nazifa, perbuatan menyontek yang dilakukan merupakan kegiatan benar atau salah? Dia menjawab lagi. Kemudian saya bertanya lagi, Nazifa sudah berbuat salah tetapi tidak apa-apa. Nazifa bukan orang satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Menyontek bukan hal yang baik, oleh karena itu Nazifa harus rajin belajar agar bisa mengerjakan ulangan tanpa menyontek. Jadi pada langkah ini menstabilkan validasi, kita tidak menyalahkan siswa tersebut, tetapi kita menstabilkan kasusnya tersebut. Jadi menyontek itu bukan hal yang baik dan harus belajar tanpa menyontek juga. Langkah yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Kalimat yang saya gunakan ketika pada langkah ini adalah, Nazifa pasti punya alasan mengapa Nazifa melakukan menyontek. Dia menjawab. Kemudian yang berikutnya, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi. Kalimat yang saya gunakan ketika melakukan segitiga restitusi ini, yang pertama, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa salah satu kesepakatan kelas kita? Saya bertanya kepada siswa tersebut. Apakah Nazifa meyakini keyakinan kelas tersebut? Dia menjawab. Apakah Nazifa mau memperbaikinya? Dia juga menjawab. Apa rencana yang akan Nazifa lakukan untuk memperbaikinya? Yang terakhir, saya tanya cita-cita Nazifa. Dan saya menjawab, untuk mencapai cita-cita Nazifa harus belajar. Segitiga restitusi ini saya sudah lakukan dan ada videonya. Saya sudah tayangkan di Yang kedua adalah kasus salah satu murid belum mengumpulkan tugas. Saya bersama murid yang bernama Vivi Anggaini Patalai akan melakukan segitiga restitusi. Ini adalah skenario segitiga restitusi, sama dengan yang tadi. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan validasi. Teori kontrolnya juga sama. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimat yang digunakan juga hampir sama, disesuaikan dengan kasusnya. Yang pertama, mengapa ibu guru memanggil Vivi? Berikutnya, menurut Vivi, belum mengumpulkan tugas merupakan kegiatan benar atau salah. Yang berikutnya, Vivi sudah berbuat salah, tetapi tidak apa-apa. Vivi bukan orang satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kira-kira kalimat yang saya gunakan ketika menstabilkan validasi pada kasus ini.
Kasus yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya sama, semua perilaku memiliki alasan. Kalimat yang saya gunakan ketika memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan Vivi adalah, Vivi pasti punya alasan mengapa Vivi belum mengumpulkan tugas. Kemudian Vivi menjawab, jadi guru tahu alasannya mengapa Vivi belum mengumpulkan tugas. Langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya sama, kita semua memiliki motivasi internal. Kalimat yang digunakan adalah, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa salah satu kesepakatan kelas kita? Apakah Vivi meyakini keyakinan kelas tersebut? Yang berikut, jika Vivi meyakini, apakah Vivi mau memperbaikinya? Yang berikut terakhirnya, apa rencana yang akan Vivi lakukan untuk memperbaikinya? Jadi, dari segitiga restitusi ini, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung marah-marah atau menghakimi siswa tersebut. Kita bisa melakukan tiga langkah ini, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi siswa tersebut. Apalagi kondisi siswa di sekolah kita ini berbeda dengan sekolah umum. Cukup sekian sosialisasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mengimplementasikan budaya positif yang telah saya jelaskan tadi. Memang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Jadi kita harus ada kolaborasi, ada kerjasama antara rekan guru, murid, dan orang tua. Semoga kita bisa bergerak dan berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikianlah sosialisasi pemikiran filosofik yang dari Dewantara dan budaya positif oleh Ibu Isna Destia. Mungkin dari penjelasan yang disampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada yang mau bertanya. Berarti Bapak Ibu semua sudah mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Isna Destia. Nah, dengan demikian kita akan akhiri pertemuan kita di saat ini, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu semua yang sudah boleh berwaktu hadir dalam kegiatan sosialisasi pemikiran filosofi kajian Dewantara dan budaya positif oleh Ibu Destia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ayo, siapa yang memimpin doa di depan? Nasibah. Semua tangan begini. Teman-teman, sebelum kita membaca, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
sebelum memulai belajar, Ibu Is mau tanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Zulwan sehat? Zulwan sehat? Sehat. Sebelum belajar, Ibu Is mau mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu seperti apa? Seperti apa semua? Tata tertib. Vivi? Disiplin. Nazifa? Ya? Iya. Jadi kesepakatan kelas itu seperti tata tertib, betul ya Zulwan bilang. Dulu kan ada tata tertib, setiap kelas pasti ada tata tertib. Kalau tata tertib itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah saja. Kalau sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ibu guru membuat bersama-sama dengan kalian. Harus ada kesepakatan, apa saja yang harus disepakati. Terus itulah yang disebut nanti kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas harus dipatuhi, dijalankan. Nanti Bu Is mau meminta kalian untuk menulis kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang akan ada di kelas kita ini, kelas SMA LB ini. Apa saja ya kesepakatan kelasnya? Ibu Is akan membagikan sebuah, ini gambar apa semua? Bintang. Ibu Is akan membagikan gambar bintang. Kalian tulis dua-dua. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di tangan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Sekarang kalian silahkan tulis kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang ada di kelas kita ini nantinya. Ayo tulis kira-kira apa saja. Ayo, jangan salah yang dilem. Kalau yang sudah silahkan ditempel di depan. Kalau yang sudah silahkan ditempel di depan. Vivi tempel dulu Vivi. Vivi tempel dulu. Saya duluan. Ganti ya? Di sini ya? Iya. Apa Zulwan? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Zulwan tulis yang kedua. Ayo Vivi tempel. Apa itu Vivi? Disiplin. Disiplin. Ayo sekarang Nazifa. Terus geser ke sini dia. Apa Nazifa? Sopan santun terhadap guru. Vivi, ada lagi? Apa
Pak Vivi? Berpakaian rapi. Di sini, di bawah. Apa ini teman? Menghormati guru. Buang sampah pada tempatnya. Oh, ada lagi Nazifa. Apa itu Nazifa? Oh iya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kita lihat dulu, ada membuang sampah pada tempatnya, ada disiplin, ada sopan santun, ada berpakaian rapi, menghormati guru, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kira-kira ada lagi enggak? Ada? Masih ada. Coba kira-kira Jis melihat. Kalian akan menulis apa? Kalau Bapak Ibu nanti Belum tanaman apa? belajar. Ini. Coba Iblis kasih 2. Iblis mau lihat kalian masih mau menulis apa lagi tentang tata tertib. Woi. Satu. Ini. Mana lagi? Ini. Nah, kira-kira apa lagi? Kalau yang sudah biasa, mari kita tempel di depan. Udah. Nah, silakan tempel di depan. Vivi sudah? Menurut teman Bu. Vivi. Sudah rekam. Mana ya? Oh ini. Ayo iya, kita ada rekam Sudah. Mulai lagi. Sudah Ibu. Sudah? Ayo Vivi. Tempel. Tulis. Apa itu Vivi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ayo, Vivi sudah? Sudah. Zulwan. Jujur ketika ulangan. Jujur ketika ulangan. Iya, geser sini saya. Ini nomor 2 dan Iya. Vivi kurang, ini belum, kurang 1. wajibah. Coba belum. Menghormati teman yang sedang berbicara. Misalnya sini juga. Vivi, Zulma tambah 1 lagi. Cara ini saja. Nazifah, Zulma sudah semua. Iya, datang tepat waktu. Oh iya, Iblis aku di mana dia? Sudah. Sekarang Ibu Is mau lihat kesepakatan kelas apa saja yang telah kalian Catat. iya tulis. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Hai, itu berapa? Nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, Menghormati guru. Ketiga,
disiplin. Keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kelima, sopan santun terhadap guru. Keenam, menolong teman. Ketujuh, datang tepat Waktunya. waktu. Kedelapan, 9, 10, 11, 12. Mana lagi yang belum? Menjaga kebersihan. Itu ke tempat. Menjaga kebersihan, meminta izin, ketika mau keluar kelas. Ada lagi yang belum? Jujur ketika ulangan. gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua. Jujur ketika ulangan. Dirimu di depan kelas. Menghormati teman yang sedang berbicara. Tersayang, ku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Orang satu apa ya? Oh, berpakaian rapi. kadang buatku marah, namun segala maaf. Nah, ini yang kalian tulis adalah membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru, disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, sopan santun terhadap guru, menolong teman, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, meminta izin ketika mau keluar kelas, jujur ketika ulangan, menghormati teman yang sedang berbicara, dan berpakaian rapi. Dari ke-12 ini ada yang hampir sama, yaitu menghormati guru dan sopan santun terhadap guru. Ibu Is ambil salah satu. Apa yang belum kira-kira? Berdoa. Toh, harus ada berdoa. Berarti ini Ibu Is hapus yang menghormati guru, ganti dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Biasanya kita kan ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat ini? Nah, jadi ada 12 kesepakatan untuk kelas kita. Sekarang Ibu Is mau suruh kalian satu-satu menulis hasil ini di kertas ini, biar nanti ditempel. Siapa yang menulis duluan? Aku dulu. Duluan. Mari silakan. Tiga jawabannya. 4 satu orang. Soalnya ini 12. 12 bagi 3 Pak. Oh, sudah ada ya, silakan. Lihat ini dulu. Lihat ini mau tulis duluan, mau tulis mana? Tulis di sini. Itu yang satu membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum belajar. Terus ini tidak punya jujur ketika ulangan atau Mana lagi? menolong teman. Iya. Empat Tulis yang semua tadi. Awas jangan terlalu ini. Tulisan jangan terlalu kecil. Pagiku cerah, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti Tepatnya. Nah,
Terus Zulma sudah menulis ini, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi Zulwan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Salah lagi. Nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Jangan terlalu kecil Zulwan, tulisan agak besar. Apa jadinya tak bisa baca tulis mengerti bukan. Belajar. Ya elah pakai sampah. Terus apa lagi? Nah, jujur ketika ulangan. Ketika ulangan. Tiga. Pintar. Satu kali lagi. Yang Menolong teman. Zulma sudah menuliskan 4. Sudah. Sekarang gantian Nazifa. ini kata dua. Nazifa menulis apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau tidak sampai, yang sampai saja. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, Baca. menantikan kami. Ku sayang. Mengumpulkan tugas Terima kasih. tepat waktu. Apalagi Nazifa? Sopan santun terhadap guru. Terus apa lagi? Meminta izin ketika mau keluar kelas. Jadi kalau mau keluar kelas harus izin Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Mau keluar kelas. Mau keluar kelas. Satu lagi apa Nazifa? Menghormati teman yang sedang berbicara. Teman yang sedang berbicara. Sekarang ganti Vivi. Vivi mau tulis apa yang pertama? Disiplin. Disiplin. Yang berikutnya mana lagi? Berpakaian rapi.
besar. Terus berikutnya menjaga kebersihan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Terus datang tepat waktu. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu malu. Selesai, itu saja. Sudah. Sekarang jangan dulu, saya tidak tahu. Siapa ibu? Sudah? Sekarang ada 12 kesepakatan kelas yang harus kalian jalankan, yang harus kalian taati. Toh? Jadi kesepakatan kelas yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau membuang sampah harus pada tempatnya, tidak boleh membuang sembarangan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi sebelum belajar harus berdoa dan sesudah belajar harus berdoa. Disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, sopan santun terhadap guru, menolong teman, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, meminta izin ketika mau keluar kelas, jujur ketika ulangan, menghormati temannya sedang berbicara, dan harus berpakaian rapi. Ke sekolah harus memakai seragam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang kesepakatan kelas? Sudah disepakati? Sudah. Untuk kesepakatan kelas sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Nazifa kelas 10 SMA. Saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas bersama Ibu Risma. Saya merasa senang dan nyaman di sekolah. Nama saya Siti Andriani Fatalai. Saya kelas 12. Saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas dan Ibu Is. Saya merasa senang. Tercinta tanpamu, apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Kusmawati, guru SLB Negeri Batu Merah Ambon. Saya mewakili teman-teman guru ingin menyampaikan selamat dan sukses terus buat rekan kami, salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 4. Nah, Yakin bahwa para calon guru-guru penggerak ini merupakan guru-guru pilihan, guru-guru yang memiliki kualitas dan mutu tentunya. Terbukti dari aksi nyata yang telah dilakukan di sekolah kami, rekan guru kami telah melakukan banyak sekali aksi nyata, antara lain melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, memanfaatkan media-media teknologi, pemanfaatan IT, tablet komputer yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Juga dalam pembelajaran, calon guru penggerak membuat inovasi pembelajaran dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, berpusat pada siswa, dan itu tentunya sangat baik untuk peserta didik kita, terutama di masa pandemi ini. Harapan kami semoga para calon guru-guru penggerak ini merupakan agen-agen perubahan pendidikan untuk Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima